Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna. Allahumma sallimna wa sallim Ramadan li sallimhu minni. Allahumma sallimhu Min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi amin. Lanjut kemarin ini bab pertama, bab kedua baru nyeritain masalah sholat tarawih. Berapa rakaat belum diceritain. Oh ya, sedikit-sedikit kan begitu. Cerita hadisnya dulu, baru cerita tata caranya, baru nanti bakal cerita berapa rakaat kan begitu. Nah. Kemarin mengatakan bahwa sholat tarawih di rumah itu lebih utama. Oh ya, sholat tarawih di rumah lebih utama. Ya, sholat tarawih di rumah. Alasannya apa di rumah lebih utama? Likaunihi, karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu wa fa'ala dzalik, karena Kanjeng Nabi yaitu menjalankan sholat tarawih di rumah. Nah sekarang wa dhahaba akharuna ila annal afdal fiha. Nah, wa dhahaba akharun, ada sekelompok lain, pendapat lain. Ila annal afdal, mengatakan bahwa sholat yang lebih utama, sholat tarawih, antuf'ala fil masjidi jama'atan, yaitu dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Alasannya apa? Tadi atau kemarin alasannya karena Kanjeng Nabi melaksanakan sholat tarawih di rumah. Nah, yang sekarang alasannya apa? Alasannya likaunihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ma'ahu nasun fi tilkal layali. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan diikuti oleh beberapa orang di masjid hanya pada beberapa hari, fi tilkal layali, yaitu pada beberapa malam, ya. Wa aqarrahum ala dzalik. Nah, dan itu yang menjadikan menetapkan bahwa jamaah itu lebih utama. Itu ngambil dasarnya itu. Semuanya ngambil dasarnya dari situ. Kanjeng Nabi pernah ke masjid, diikuti oleh beberapa jamaah. Itu yang dijadikan dasar untuk sholat tarawih berjamaah. Dan setelah masjidnya bludak, bukan masjidnya yang bludak, ya, tapi penduduk masjidnya. Oh kan, ya. Tuh ya tuh ngomong salah kaprah bener nggak lumrah kan.
itu masjidnya meludak. Padahal yang meludak itu adalah orangnya. Sama, sungainya ngalir. Jadi yang ngalir ke sungai, yang ngalir ya pasti air. Tuh ya, itu sama, masjidnya meludak. Tuh ya, sungainya ngalir. Tuh. Nah, jadi Kanjeng Nabi ke masjid, para sahabat ngikut seperti sholatnya Kanjeng Nabi, itu yang dijadikan dasar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah masjidnya meludak, Kanjeng Nabi tinggal di rumah, Kanjeng Nabi melaksanakan sholat sendirian. Itu yang dijadikan dasar bahwa sholat tarawih di rumah lebih utama. Tuh, jadi sama-sama dari Kanjeng Nabi semua kan begitu ya. Ya. Wa innama tarakahu limakna qad umina. Nah, wa innama tarakahu limakna qad umina. Nah, karena sungguhnya kita meninggalkan, itu maksudnya melakukan sholat tarawih di masjid, melakukan sholat tarawih di dalam masjid. Nah, kata di sini qad umina, sungguh, itu makna ini adalah makna yang pas. Jadi makna yang tepat itu, kita sholat tarawih di masjid dasarnya ngikut Kanjeng Nabi. Karena beberapa hari Kanjeng Nabi ke masjid diikuti oleh para sahabat. Kita tarawih di rumah juga ngikuti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi setelah masjidnya meludak dipenuhi orang, lah itu Kanjeng Nabi sholat tarawihnya di rumah. Kita dua-dua sama ngikuti Kanjeng Nabi. Sekarang kita tarawih di rumah, ngikuti Kanjeng Nabi, ngikuti juga program anjuran pemerintah, situasi apa itu? Situasi COVID-19. Koplak. Nah, situasi COVID-19. Nah, itu kita ngikuti anjuran pemerintah. Sama tuh utama, kita nggak melaksanakan sholat tarawih di rumah. Tuh. Jadi itu maksudnya wa inna ma tarakahu limaknan qad umina, itu maksudnya begitu. Dulu tuh waktu belum ada musibah virus, yang tarawih di rumah, yang tarawih di masjid berjamaah utama, dasarnya dari bab wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ini, maksud makna di sini? Wa huwa, yang dikenai makna di sini khasyitul iftiradi. Nah, itu yang dimaksud makna di sini. Kanjeng Nabi nggak keluar, kenapa? Yang ditakuti cuman satu. Apa? Takut kalau sholat malam diwajibkan. Itu begitu. Nah. Wa bihadza, dan dengan sebab ini qala wa jumhuri ashab Hanifah wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad bin Hambal, bukan Ahmad Sucipto. Tuh, ya. Ahmad bin Hambal. Tuh. Nanti seperti kita tadi di sana tuh di masjid tadi Ahmad Nahrawi. Bukan tuh, jadi banyak Ahmad tuh ya. Nah, maka itu yang pasti pas-pasin tuh. Famalikun ala tariqati Umar. Wasyafi'i ala Abi Bakrin Abar. Kada ala Utsman Nazluham, bali itu Ahmad bin Hambal. Summa Abu Hanifatin ala Ali. Nah udah tuh, ikut madzhab 4, nah itu begitu. Ngikuti Khulafaur Rasyidin juga cuman 4. Dulu itu, karena dulu waktu pertama ngaji dengarnya tuh dihafal, nulis nggak ketemu, tapi tiap hari itu kiainya selalu sering, pokoknya hingga tiap hari sering dibaca, jadi akhirnya hafal. Jadi sampai sekarang hafal terus, waktu tulisannya belum pernah punya kan, jadi hafal terus kan. Famalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakrin Abar, kada ala Utsman Nazlu Hambali, summa Abu Hanifatin ala Ali.
Nah, ini maksudnya yaitu para madzhab 4 berkomentar masalah sholat tarawih. Nah, waqad rawa Ibnu Abi Syaibah, dan Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan fi'lahu an aliin wa ibni Mas'udin. Jadi Imam Abdul Syaibah punya cerita yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, yaitu melihat nyuplik dari Sayyidina Ali dan Imam Ibnu Mas'ud, dan juga wa Ubay bin Ka'bin, dan menyuplik ambil pelajaran dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan juga mendapat pelajaran wa Suwaid bin Ghafalata, dari Suwaid bin Ghafalah, wa Zadana, dan dari Imam Zadan, wa Abil Bukhturi, dan dari Imam Abi Bukhturi, wastamarru alaihi amalus sahabah, dan amal liyahnya para sahabat terus menerus sampai dari mulai tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in, akhirnya melaksanakan sholat tarawih, yaitu cara berjamaah. Berjamaah di mana? Di masjid. Tuh, berjamaah di masjid, diimamin oleh satu imam. Tuh ya, diimamin oleh satu imam. Walau bergantian, kalau imamnya bergantian tetap imamnya cuma satu. Kalau dulu nggak ada yang bergantian, dulu di Kanjeng Nabi dan Abu Bakar nggak ada yang gantian, dia cuma berdiri sendiri-sendiri aja kan begitu. Nah, di zaman Sayyidina Umar, jamaahnya satu regu, satu kelompok, lah itu imamnya satu. Walau nanti gantian, 10-an kan umpamanya kan, karena 20 rakaat udah kamu 10, aku 10 kan gitu. Nah, kalau 4, udah kamu 5, aku 5 kan. Kan? Kalau 5 gimana ngitungnya? Kan? Ya nggak bisa lah, itu kan tuh ya. Tuh gantian. Wastamarru alaihi amalus sahabati wasairul muslimin. Nah, dan terus menerus akhirnya amaliyah para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai di para ulama, para aulia, wasairul muslimin, dan sampai kepada kita umat Islam, yaitu melaksanakan sholat di masjid. Wasoro min sya'airil zahirah ka sholat Id, dan akhirnya bahwa sholat tarawih itu menjadi syiar, salah satu tanda bahwa tanda Ramadan, yaitu disiarkan dengan sholat tarawih. Nah, udah tuh jadi tanda dari syiar. Ya, orang dulu. Saya di pondok, saya pernah ikut sholat tarawih di mana, di Mbah Nur, namanya Mbah Nur Walangsongo. Walangsongo itu kampung daerah Walangsongo, nggak punya tetangga. Mbah Nur itu nggak punya tetangga, tetangganya sungai. Jadi tetangganya cuma sungai, jadi cuma Mbah Nur sendiri yang di rumahnya di situ. Jadi dengan kampungnya itu jauh. Nah, datang ke situ angker banget, ya banyak di pinggir kuala gitu. Itu kalau banjir airnya naik, itu airnya tuh naik. Jadi enak kalau kita tempatnya di atas itu jadi kaki nggak puncak-puncak, jadi banyak nggak harus turun dengan puncak-puncaknya gitu aja. Ya anak yang ya namanya santri ya dari dulu di batu banget nih. Ya kencing berak ngumpulnya dari kamarnya kan. Tapi itu nggak ada yang takut dia. Itu di kaki beneran, dinginnya ya ampun, mau ampun, dingin sekali kan gitu. Nah, akhirnya salah satu cucunya Mbah Nur itu sama-sama ikut di pondok dengan saya di Kaliwungu. Jadi pas giliran main ke sana, itu ngomong sama cucunya, Mas, jaketin mbahmu kayak jasmu mbahmu tak kilas sedikit oleh. Karena pakai gamis kan, gamisnya hitam. Saya bilang sama cucunya, tuh saya pinjam sebentar boleh, kalau boleh istirahat. Nanti saya tak duduk di situ.
Bayangin Bandung nggak enaknya gimana kan, menduduk nyandar begitu. Gamis hitam kan, sokok haji kecil. Nah kamu datang. Kerjaan cuma gitu doang kan. Kamu lemparin duit banyak banget itu kan. Itu saya ngomong sama cucu. Dulu baru tak pinjam harus dulu. 1 jam ya cukup untuk bekal di pondok. Itu ya Allah ya Pak, itu Mbah Nur memang ya Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah memang udah betul nggak butuh dengan harta, udah nggak butuh dengan uang itu di dalamnya Mbah Nur itu di kamarnya, satu kamar itu uang itu, sampai di bawah tempat-tempat tidur itu uang. Bayangin, ini partikel itu uang. Jadi Mbah Nur itu namparin apa? Namparin spray selimut itu. Ya kalau zaman sekarang ini kasur kecil, kasur tipis itu diamparin, itu yang jadi kasurnya uang itu. Bayangin deh, karena udah nggak butuhnya dengan uang, jadi uang sampai didudukin, ditidurin kan, bodoh amat kan gitu. Jadi saya pengen minjem sama cucunya kan, Mbak Nurnya lagi. Hai, kamu masih orang dari Bono, lu gue Bono. Lahir itu gamisnya yang hitam dibawa keluar itu, dibawa keluar berebut akhirnya dengan teman saya. Aku hai sini tuhe, sampean masih nomor apa percaya ngomong, yang songkok ilnong ini. Akhirnya teman saya yang kata teman saya, aku hai sini tuhe, engkau sampean melok ngedui parawan. Ya udah akhirnya dia yang duduk di situ. Emang cuma enggak muslimah yang cuma gitu doang aja. Kamu kan ngantri kan begitu. Ya cuma 2 gelas itu hangat kasih uang. Baik itu teman saya nyoba gitu kan. Nah, cuma gitu doang. Nggak nyampe 1 jam udah selesai kan istirahatnya banget. Nah lepas lagi. Masuk lagi di dalam, lepas itu uangnya dikumpulin. Nggak nyampe 1 jam itu ternyata dapat hampir 3 juta. Itu nggak nyampe 1 jam itu hampir 3 juta kan. Terus teman saya ngajak, udah balik ke pondok, cukup 1 bulan. Nggak enak ya. Saya mau puasaan di sini belajar. Nah, jadi saya belajar puasa di situ. Sekuatnya kan mau berapa hari saja belajar. Puasa di situasi yang sangat dingin, daerah yang sangat dingin, cari makannya susah. Itu karena tetangganya dengan sungai kan. Susahnya itu karena belum ngerti. Ternyata orang yang ada di situ walau ribuan itu ada yang jamin. Itu ada yang jamin buka sahur. Tapi harus tepat waktu. Tuh, tepat waktu ngambilnya tuh. Kalau udah waktunya udah habis waktu pengambilan untuk takzim, sudah tutup lagi begitu tempatnya itu. Oh, berarti ada tempatnya. Udah, jadi intip aja kan. Orang-orang pada ke situ ikut. Udah, jadi ternyata yang ngambil cuma sedikit. Sama orang ke situ sama tidak butuh dengan ini. Hanya orang-orang butuh pengen dapat berkah dari Allah lewat Mbah Nur. Nah, ternyata di situ cuman belajar sholat, belajar jamaah dengan belajar baca sholawat. Sholawatnya banyak. Ya, nanti mudah-mudahan satu saat tangan saya nggak males nanti saya tulis satu-satu kan. Nah, nanti kita tularin kan. Dia tidak harus jadi Mbah Nur kan. Jadi kita aja sendiri-sendiri kan begitu ya. Artinya yang rasidnya jadi aja rasid kan, yang ma'ruf jadi aja ma'ruf, tidak usah jadi Mbah Nur. Masa ma'ruf pengen jadi Mbah Nur atau rasid jadi cipto kan nggak bakal. Ya udah aja begitu. Nah, jadi kita aja begitu. Tuh, ya. Nah, jadi kembali lagi, ini baru menceritakan keutamaan sholat taraweh di rumah dengan sholat taraweh di masjid. Yang taraweh di masjid ya juga dasarnya dari Kanjeng Nabi, yang taraweh di rumah dasarnya dari Kanjeng Nabi. Kalau di zaman sekarang, zaman corona udah di rumah saja kan gitu ya.
Amma qaulu Umar radhiyallahu anhu wallati yanamuna anha afdalu minal lati yanamuna falaysa fihi tarjihul infirad wala tarjihun wala tarjihu fi'liha fil baiti. Nah, di atas kemarin ada kata-katanya Sayyidina Umar wallati yakumuna dan wallati yanumuna. Nah, ini kata-katanya Sayyidina Umar itu hanya murni yang dikehendaki itu orang yang menghendaki sholat di akhir malam dan tidur di sore hari lebih utama, tuh ya. Jadi kalau kita menghendaki sholat di akhir malam, kalau sore harinya dibuat tidur itu lebih utama. Tuh, jadi tidur di sore hari lebih utama. Nanti kita mengerjakan sholat di akhir malam. Nah, yang sama sekali tidak utama, tuh ya, yang sama sekali tidak ada utamanya tidur di sore hari, bangun di subuh hari. Udah nggak ada, apalagi tuh bangunnya di siang hari. Oh, udah nggak ada apa-apanya itu, belas itu sih. Udah nggak dapet apa-apa itu, ya. Udah nggak dapet sahur, udah nggak dapet subuh, udah nggak dapet apa-apa tuh, ya. Nanti batal alasannya tidak sahur. Batal puasa alasannya tidak sahur. Kama sarraha bihi rawi biqaulihi yuridu akhiral laili. Nah, titik. Tsumma liqailin ay yakuna innal murad bi annaha la tusalla jama'atan. Innaha la tusalla jama'atan fil masjid bi imamin wahid. Innama fa'alaha an-nasu jama'atin bi a'immatin katsirah. Nah, kama asyara ilaihil hadits al-mutaqaddim dzikruhu. Nah, ini yang dimaksud di sini itu kayak seperti kemarin, ceritanya masih muter-muter ya kemarin, supaya kita jangan bingung cara memikirnya. Pemikirannya cuma kayak kemarin tetap. Jadi waktu di zaman Kanjeng Nabi, di zaman sahabat Abu Bakar, orang pada di masjid tapi sholat sendiri. Itu begitu. Di zaman Kanjeng Nabi sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang pada sholat di masjid tapi sendiri. Baru setelah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang yang pada kumpul di masjid, dijadikan satu jamaah dengan diimamin oleh satu imam. Yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar adalah begitu. Udah, supaya nggak bingung itu. Marwahu Abu Dawud fi sunanihi. Imam Abu Dawud meriwayatkan anak Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Siti Aisyah berkata, "Kana nasu yusalluna fil masjid fi Ramadan." Umat manusia pada waktu itu pada melaksanakan sholat di masjid pada bulan Ramadan auza'an. Auza'an itu yaitu kelompok. Nah, satu kelompok. Itu kata Dewi Aisyah. Fa'amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku, kata Dewi Aisyah. Fadarabtu lahu hasiran fa shalla alaihi bihadzal qissah. Nah, kemudian Rasulullah, kata Dewi Aisyah, menyuruh aku suruh mengamparkan. Fadarabtu lahu, aku disuruh mengamparkan hasiron. Hasiron itu macam tikar. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sajadah tuh, ya. Tuh. Ya karena zaman dulu belum ada ini sajadah begini. Tuh, jadi Siti Aisyah disuruh sama Kanjeng Nabi tuh lamparin itu, bikin buat aku. Nah, tuh diamparin. Nah,
Setelah diamparin, fasalla alaihi bihadzal qissah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas hasir itu, di atas itu yang diamparin sama Dewi Aisyah. Ya sajadalah gitu atau tikar kami. Qalat, Dewi Aisyah berkata fihi dalam hadis itu, qala ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dikehendaki Dewi Aisyah di situ adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tikar yang diamparin oleh Dewi Aisyah. Ayyuhan nas ama wallahi. Nah, kata Nabi, ayyuhan nas ama wallahi ma bittu lailati hadhihi bihamdillahi ghafilan wala khafi alayya makanakum wa ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi aidan. Ayyuhan nas, kata Nabi, wahai umat manusia, ama wallahi, ingatlah. Nah, maksudnya begitu. Wallahi, demi Allah. Ma bittu lailati. Ma bittu itu semalam suntuk. Ya nggak tidur lah, nggak ngantuk kan. Jadi semalaman aku sama sekali nggak tidur, nggak apa. Bihamdillahi, yaitu dengan memuji kepada Allah. Bukan orang yang lupa. Wala khofiyah, dan juga kok bukan orang yang samar alayya makanakum. Bukan aku melupakan tempat kalian. Nah, akan tetapi itu kayak hadis yang pertama, Nabi hanya takut kalau sholat malam itu dijadikan kewajiban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi keluar, fa idan unasun fi Ramadan yusalluna fi nahiyatil masjid. Rasulullah keluar kemudian melihat orang banyak di bulan Ramadan itu yusalluna fi nahiyatil masjid. Orang-orang pada sholat di halaman masjid. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ma haula. Faqila haula unnas laisa ma'hum Qur'anun wa Ubay bin Ka'ab yusalli wa hum yusalluna bi salatihim. Ma haula. Nah, Nabi bertanya, siapa itu orang yang banyak itu siapa? Nah, Fakila dalam satu kil, haula nasun laisa ma'ahum Quran. Oh, itu orang banyak itu nggak ada yang hafal Quran. Wa Ubay bin Ka'ab yusolli ma'ahum. Nah, Ubay bin Ka'ab salat. Wahum yusalluna bi salatihim, dan orang-orang banyak yaitu salat seperti salatnya Ubay bin Ka'ab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asabu wa ni'ma ma sana'u. Qala Abu Dawud. Katanya asobu, kalian pada betul semua. Betul. Wa ni'ma ma sana'u, dan sebaik-baiknya pekerjaan itulah pekerjaan yang kalian kerjakan. Nah, katanya udah betul tuh. Jadi orang pada sholat. Nah, arti kalau lihat ini di zaman Kanjeng Nabi sudah ada yang berjamaah, yaitu diimamin sama Ubay bin Ka'ab juga. Nah, itu faqalan Nabi asobu wa ni'ma ma sana'u. Tapi itu hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tuh ya. Laisa hadal hadis bil qawi. Nah, Muslim ibn Khalid dhaifun. Nah, hadis ini dikatakan kurang kuat
Nah, Imam Muslim bin Khalid mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Intaha titik. Faqala syarihul Ihya, dan berkata orang yang mensyarahi kitab Ihya. Wasyafi'i, adapun Imam Syafi'i yuwaffiquhu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis itu adalah bagus. Fa fi hadainil haditsaini, nah di hadis dua ini itsbatul jamaah, yaitu menetapkan berjamaah fit tarawih, di dalam sholat tarawih. Jadi kedua hadis ini itulah yang menganjurkan sholat tarawih berjamaah. Jadi maka sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah ngikuti kanjeng Nabi, ya sholat tarawih yang gak berjamaah juga sama, dasarnya ngikut kanjeng Nabi. Tuh, ya. Wa ibtalu qauliman, dan membatalkan perkataannya orang za'ama innaha muhdatsatun. Nah, itu membatalkan untuk membantah perkataannya orang bahwa sholat tarawih berjamaah itu adalah bid'ah. Fa idza arafta dzalik, kalau kita sudah tahu keterangan itu, falladzi sammahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bid'atun fi qaulihi ni'matul bid'ah hadhihi. Nah, kalau kita mendengar kata-katanya Sayyidina Umar ni'matul bid'ah hadhihi innama huwa jam'un nas ala imamin wahid fil masjidi lal jamaah fit tarawih. Nah, yang dimaksud di sini bid'ahnya yang diakui bid'ah oleh Sayyidina Umar itu adalah ngumpulin orang-orang supaya datang ke masjidnya itu. Pada kumpul di masjid saja. Bukan masalah berjamaahnya. Nah, itu ngumpulin. Karena di zaman Kanjeng Nabi orangnya datang sendiri. Di zaman Sayyidina Umar digiring, ayo pada datang ke masjid, kan begitu. Itu yang nyuruh siapa itu? Sayyidina Umar jadi apa? Jadi presiden, jadi tuh. Jadi kalau nanti tidak di situasi musim corona gitu kan, ya yang pantas hansipnya yang muslim nyuruh kan. Yo, orang Islam kata hansip, pada tarawih di masjid. Jangan tarawih di gardu gitu. Itu kata si hansip. Karena hansip itu adalah kepanjangan tangan dari kepala desa, kan begitu. Nah, tapi kalau lagi musim normal. Nah, sekarang lagi musim corona, udah hansipnya tidur saja di rumah. Sholat tarawihnya di rumah. Ya, jadi yang dimaksud nikmatul bid'ah hadhihi innama huwa jam'un nas ala imamin wahid. Yang dimaksud di sini adalah jam'un nas, ngumpulin manusia, yaitu ke masjid dan diimami oleh seorang imam. Lal jamaah, tidak masalah berjamaah. Kalau berjamaah masalah tarawih itu zaman kan itu sudah ada berjamaah, tapi satu kelompok kayak kemarin itu ada yang 3, ada yang 6, ada yang 4, tergantung keluarganya. Yang keluarganya banyak, jamaahnya banyak. Yang keluarganya dikit, ya jamaahnya dikit. Yang nggak punya anak, yang mungkin sholat sendiri, kan begitu. Tuh ya. Nah, itu sholat tarawih. Nah, ini sekarang al-babu talis. Nah, tahu berapa rakaat kan begitu. Kalau kemarin baru cerita sholat tarawih jamaah dan tidak berjamaah. Berapa rakaat? Belum diceritain kemarin. Mau 10, mau 20, mau 30 belum ada cerita. Nah, baru mau cerita berapa rakaat. Nah, ini di bab ketiga. Oh ya. Jadi bab pertama menjelaskan masalah hadis tentang masalah sholat tarawih. Bab kedua menjelaskan etikanya sholat tarawih. Ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Yang berjamaah di masjid ya ada, yang tidak berjamaah di masjid ada. Di masjid dijadiin tempat berjamaah beberapa kelompok. Sayyidina Umar Sayyidina Umar ngajak di masjid dijadiin satu kelompok dengan diimami oleh satu imam. Tuh, jadi kalau jamaah tarawihnya sudah ada dari dulu. Nah, cuman Sayyidina Umar membuat jamaah dijadikan satu kelompok.
ya. Al-babu tsalis fi adadir raka'atit tarawih. Nah, di bab yang ketiga fi adadi raka'atit tarawih, yaitu bilangan rakaatnya tarawih. Berapa rakaat kan? Nah, nanti di sini yang mau menjelaskan bilangannya rakaat tarawih. Idza nazarna fil ahaditsil waridati fi sholatit tarawih allati minha ma qaddamnahu fil babainil awwal wat tsani qaddamnahu fil babain al awwal wat tsani wa ta'ammalnaha haqqat ta'ammul. Nah, kata beliau, kata muallif, idza nazarna fil ahadis, setelah aku menganalisa, mengangan-angan hadis-hadis yang sudah menjelaskan tentang masalah bab salat tarawih, allati qaddamnahu fil babain, yang sudah kita dahulukan di dua bab yang pertama, yaitu di dua bab yang dahulu, yaitu bab yang pertama dan bab yang kedua. Wa ta'ammalnaha hatta ta'ammuli, aku sungguh-sungguh, nah itu sungguh-sungguh mengangan-angan, sungguh-sungguh menganalisa. Lam najid fiha nasson ala adadi rakaatiha, sama sekali katanya lam najid, sama sekali tidak mendapatkan nas, tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan nas ala adadi rakaatiha, tentang bilangannya rakaat tarawih, illa marwahu Ibnu Abi Syaibah, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi fi sunanihi, di dalam kitab sunannya Imam Baihaqi, an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan fi ghairi jama'atin bi 20 raka'atan wal witri. Tuh ya, nanti sudah jelas nih, saya nggak mau banyak dulu. Segini dulu nih. Ini segini dulu. Nah, diulangi lagi ya. Ulangi lagi. Katanya di bab ketiga ini menjelaskan tentang bilangan rokaatnya sholat tarawih. Tuh, bilangan rokaatnya sholat tarawih. Idza nadharna fil ahaditsil waridah fi sholatit tarawih allati minha ma qaddamnahu fil babaini al awwali wat tsani ta'ammalnaha haqqat ta'ammuli. Aku sungguh-sungguh, aku analisa, aku pelajari, aku renungi. Nah, katanya mu'alif lam najid fiha nasson, sama sekali aku tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan nas, tidak mendapatkan satu hadis, kecuali tidak mendapatkan nas tentang bilangan rakaat sholat tarawih, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Baihaqi di dalam kitab sunannya, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yusalli fi Ramadan fi ghairi jama'atin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan, salat di dalam bulan Ramadan, fi ghairi jama'atin, tidak berjamaah, maksudnya di sini adalah salat tarawih, bi isrina rakaatan, dengan 20 rakaat, wal witri, dan witir. Tuh, dan witir itu tidak disebut di sini, dan
witir. Witirnya berapa? Tidak disebut. Tuh tidak disebut witirnya, tidak dijelasin. Witir itu maknanya satu boleh. 3, 5, 10. Terus 10 boleh nggak? 10 nggak boleh tuh. Padahal 1 dengan 10 mana lebih banyak? 10, tapi itu tidak dikategorikan witir. Padahal itu 10 tuh, tapi tidak termasuk kategori witir. Nah, maka di sini Imam Ibnu Abi Syaibah menjelaskannya bi isrina rakaatan wal witri. 20 rakaat dan witir. 11 boleh. 9 juga boleh. 7 boleh. 5 boleh. 3 boleh. 1 boleh. Ya udah. Nanti kalau malam kamu udah ngantuk banget, udah ikut witirnya 1 rakaat Allah. Udah plak tidur kan? Ya udah nggak apa-apa. Tuh, kita sudah sholat di witir. Berapa itu? 1. Tapi sebaik-baiknya sholat witir udah paling dikit 3 kan gitu. Dikerjakannya gimana? Mau 11 rakaat 1 kali salaman juga boleh. 11 rakaat terus jalan terus jalan terus, nanti terakhir udah tahiyat baru salam. Ya boleh, begitu juga boleh. Nah, tapi itu ada tapi lagi kan? Kata Nabi SAW, sholatil lail masna. Sholat malam itu yang paling bagus adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti terakhir karena witir berarti 1 rakaat salam. Tuh ya. Nah. Tuh baru. Nih jadi yang 20 itu keterangan hadis 20 itu begitu. Tuh dapatnya begitu. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Tuh ya. Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Baihaqi di dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli. Kanjeng Nabi salat tarawih di Ramadan, di dalam bulan Ramadan, fi ghairi jama'atin, tidak berjamaah, di isrina rakaatan dengan 20 rakaat wal witri, dan ditambah witir. Tuh ya. Mau 1 mau boleh tuh ya. Wa ma rawahu Ibnu Hibban, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, bentuknya sholla bina. Tuh kata Jabir, sholat bina, bersama kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi Ramadana, pada bulan Ramadan, tamana rakaatin, 8 rakaat. Summa autaro, kemudian Kanjeng Nabi bikin witir. Kemudian Kanjeng Nabi bikin witir. Falamma kanatil qabilatu ijtama'na fil masjid wa rajawna ayyakhruja ilaina hatta asbahna. Nah, waktunya masih 15 menit lagi. Tapi kira-kira bingung ya? Ya, sudah jangan bingung. Sudah jangan bingung aja kan. Artinya ini kalau disimpulin kan cuma hanya berapa kata kan? Itu kayak sholat di rumah utama ngikut, karena Kanjeng Nabi sholat di masjid tidak berjamaah. Pertamanya pada berjamaah. Jadi sholat berjamaah sama dasarnya ngikut Kanjeng. Karena Kanjeng Nabi waktu di masjid sholat diikuti oleh jamaah, dan jamaah akhirnya berjamaah. Yang dimaksud Sayyidina Umar bid'ah itu di masjid dijadiin satu kelompok. Itu yang jadiin satu kelompok Sayyidina Umar. Zaman Kanjeng Nabi ada berjamaah, tapi satu kelompok. Nah, dijadiin satu kelompok di zamannya Sayyidina Umar. Nah, titik tuh ya. Kemudian ini rokaat, tuh rokaat. Rokaatnya pertama yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa Kanjeng Nabi sholat
20 rakaat pada bulan Ramadan tidak berjamaah. Nah, baru yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Jabir, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan samana rakaatin, yaitu dengan 8 rakaat. Summa au taro, kemudian gawe witir. Nah, ini harus dipahami nih, yang di sana di atas itu yang di atas. Wal witri di sini ada summa. Wal fa'ulit tartibi bittisoli wa summalit tartibi binfisoli. Nah, tartib ittisol, tartib infisol. Ittisol artinya kalau yang ini langsung. Tuh, kalau yang 20 ini langsung. Nah, artinya tidak ada istirahat. Kalau ini summa al-witro, kemudian bikin itu mestinya duduk dulu, mikir dulu tuh, dikira apa baru bikin tuh begitu ya. Falamma kanatil qabilah, kemudian ada beberapa kelompok menghadap ijtama'na, mereka kumpul fil masjidi, di dalam masjid. Warajauna, dan berharap ayyakhruja, keluar, ilaina, bersama kita, maksudnya Rasulullah keluar bersama kita, hatta asbahna, sehingga masuk waktu subuh. Summa dakhalna faqulna ya Rasulullah al hadis, maksudnya nurusin hadis kayak yang tadi. Wa marwal Bukhari wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Aba Salamah, sesungguhnya Aba Salamah bin Abdurrahman sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Aba Salamah. Itu. Tapi akhirnya Umi Salamahnya ini jadi istrinya kan Nabi. Maka itu di situ kalau ada musibah, tidak asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi diterusin dengan doa tuh, Allahumma rja'na, ya Allah mudah-mudahan aku bisa dikasih pahala dengan musibah ini dan bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Tuh. Hilang kelinci kan begitu, mudah-mudahan dapat yang lebih baik, itu lebih gede lagi kan. Kelinci hilang dapat kucing kucingnya hilang dapat lebih besar lagi kambing kan begitu. Kambingnya hilang ini lillahi dapat lebih gede lagi kaki, seterusnya lagi. Itu Umi Salamah begitu Abu Salamahnya wafat, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diajarin sama Sayyidina Ali, minta dapat ganti yang lebih bagus. Akhirnya ada doa, ya Allah mudah-mudahan engkau terima kesabaran aku, dan mudah-mudahan ya Allah aku bisa dapat pahala, dan mudah-mudahan kau ganti aku yang lebih bagus. Amin. Sudah. Ternyata betul dapat ganti yang lebih bagus. Umi Salamah setelah selesai iddah dilamar sama Kanjeng Rasul. Nah, itu kata sahabatnya, oh iya benar tuh, diganti dengan yang lebih bagus kan. Nah, ini Umi Salamah. Dan ini Umi Salamah Abdurrahman, maksudnya Abdurrahman bin Auf. Tuh, sa'ala Aisyah, nanya sama Dewi Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Dewi Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Dewi Aisyah, salatnya Kanjeng Nabi itu kayak apa ya? Qalat makana yazidu fi Ramadan wa ghairi ala ihda asyrata rak'atan yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nah ini katanya, nanti keterangannya besok, kamu jangan tanya Kanjeng Nabi sholatnya 8, 11, yang 4 itu kayak apa tertibnya, dan kayak apa lamanya, dan kayak apa panjangnya. Itu membacanya tapi itu banget, itu tapi itu tapi banget itu, sehingga dicontohin, yaitu guru saya pernah contohin, yaitu 8 rakaat itu ternyata dari habis isya selesainya jam 4 karena parkir.
Jadi rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Baqarah. Dibaca cepat aja udah berapa jam kalau dibaca tartil kan gitu. Ya. Nah, itu Masya Allah. Nah, ini keterangannya insya Allah besok ya. Nah, jadi sekali lagi. Nah, kita di bulan Ramadan ini insya Allah Jumatnya itu ada 5 kali. Nah, Jumat pertama itu tanggal 1, Jumat kedua tanggal 8 kan begitu ya, tanggal 8 Ramadan. Jumat ketiga tanggal 15, Jumat keempat tanggal 22, Jumat ketiga tanggal 29. Nah, itu Jumat Ramadan itu banyak. Nah, nanti nih di tanggal 15 Ramadan berarti Jumat keberapa itu? Jumat ketiga. Nanti Allah mau memberi keajaiban apa di Jumat ketiga. Nah, maka saya pesan sama yang laki-laki ini, terutama yang tukang main anak laki. Itu nggak boleh keluar juga jauh-jauh, nggak boleh main jauh-jauh yang tidak ada tujuan apa-apa. Jadi kalau kita pengen tahu nanti ada Ramadan Jumatannya sampai 5 kali, nanti kalau kita umur panjang ketemu 20 tahun yang akan datang lagi, kalian udah pada jadi nenek-nenek. Nanti udah pada jadi kakek-kakek. Kalau kasih umur panjang, nah itu nanti ketemu 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi. Nanti 25 tahun lagi itu ada puasa siangnya lebih panjang kan? Nah, di tahun ini kita ketemu Ramadan, yaitu Jumatannya 5 kali. Nah, tanggal 15 kan begitu ya. Tuh kan tanggal 15 Ramadan, wallahu a'lam, nanti Allah mau ngasih mudah-mudahan keajaiban, memberi berkah buat kita semua. Amin. Allah memberi berkah buat kita semua itu pada tanggal 15. Ya salahnya itu namanya orang itu orang. Saya dulu kalau didongengin orang tua nggak pernah nyambung soalnya. Ya dulu bapak saya orang tua dulu kasih dongeng gitu. Ukon atau kembar. Ya nggak ngerti aja tahun kembar. Waktu kembar. Begitu jangan-jangan 20 dengan 20. Oh, barangkali. Itu aja masih barangkali kan. Barangkali tahun 20. Nanti ada apa sih ya? Orang tua dulu ngomongnya begitu. Kok yang tahun kembar langgar pada bubar. Seperti langgar apa enggak? Langgar itu musola. Ya, musola bubar. Bukan tahun kembar langgar bubar. Masjid orang karib. Ka'bah orang diambil. Gajul pada ucul. Ya, dulu nggak nyambung ya. Itu mendengarin orang lagi mau apa kan begitu aja. Ternyata tuh setelah diangan-angan begitu. Oh iya, ini tahun kembar 20. Oh ini kembar. Jadi ini saja waktu anak tahu udah pas atau belum kan ini. Tapi yang jelas kejadiannya sudah ada kan itu. Tuh, langgar bubar. Ya langgarnya pada bubar kan. Tuh, masjid korat karib. Ini masjid sudah berapa korat karib? Semua di mana? Semua tuh masjid korat karib. Ka'bah orang diambil. Maksudnya Ka'bah tidak dilewati. Udah nggak ada orang tawaf. Udah nggak ada orang itu, nggak ada orang. Begajul pada ucul. Ya ini 30.000 tahanan dikasih keluar semua. Di rumahnya nggak ada makan. Keluar 1, 2, 3 hari amat, 4 harinya lapar lagi, keluar lagi begal lagi kan. Tuh. Begajul pada ucul. Buko, wong mati, orang ono simulo soro. Jadi orang mati kayak macam tidak dikulasai. Wong cilik susah golek duit, susah mangan, rekoso. Katanya orang kecil susah cari uang. Nah, para punggawa negara sibuk lali karo anak keluarga. Ini para punggawa negara itu dari mulai presiden sampai RT bingung.
sering lupa dengan keluarga. Nah, tapi ojo lali madepo karo sing kuwasa. Nah, itu katanya begitu. Ojo lali madepo karo sing kuwasa. Nah, maka usahakan ya minimalnya seminggu sekali lah, minimalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu di musim corona ini sering minum air kelapa, ya air kelapa muda, air kelapa muda dikasih garam, dikasih jeruk nipis, baca syahadat 3 kali, baca istighfar 3 kali, baca bismillah 21 kali, baca kun fayakun sekali. Nah, kun fayakun, insya Allah, ya artinya jangan insya Allah, kun fayakun, yakin tidak sakit, kan begitu, yakin selamat tuh. Nah, yakin selamat menghadapi dia musibah yang lagi kita hadapi bersama tuh. Nah, itu ya orang dulu ya waktu saya kecil, waktu sering digendong, waktu masih digendong, ya orang tua suka ngomong gitu, kok malah gambar yang melakukan dewek, pada ngomong dewek. Katanya ya waktu kecil ada gambar jalan sendiri, pada ngomong sendiri. Ya waktu dulu kan waktu saya kecil adanya wayang. Begitu tidak lama, oh ada gambar bisa ngomong, ada TV. Jalan sendiri pada ngomong apa begitu. Nah, tapi waktu itu ya namanya waktu diomong tidak nyambung, kan? Nah, itu ya sama tuh ya. Nah, ini kita di musibah Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka doanya selalu dibaca. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.